Saat rakaat keempat salat tarawih selesai, hujan berhenti. Pertanyaannya, apakah menyelesaikan tarawih tersebut di rumah atau menyelesaikannya ke masjid? Jazakumullah khair. Pertanyaan yang kedua, barakallahu fikum, tentang seseorang yang melaksanakan sholat isya di rumah dan juga tarawih di rumah dikarenakan hujan. Kemudian setelah itu sholat tarawih panjang sekitar 1 jam kurang atau lebih, maka di rakaat yang keempat hujannya telah reda. Maka apakah dia pergi ke masjid untuk menyelesaikan sholat tarawih? Itu soalnya. Maka perkara permasalahan hujan itu adalah rukhsah bagi kaum muslimin untuk tidak sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah hukumnya wajib, kama qala ta'ala warka'u ma'ar raqiin. Maka sholatlah dengan orang-orang yang sholat, rukuklah bersama orang-orang yang ruku di masjid. Dan pendalilan dari hadis yang ma'ruf muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, laqad hamamtu an uhriqa buyuta haula al mukhallafin an salatil jamaah, bahwa aku telah berazam untuk membakar rumah-rumah mereka yang tidak salat berjamaah. Maka salat berjamaah di sini adalah wajib. Pendalilannya Nabi mengancam kepada mereka orang-orang yang duduk di rumah tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Dan begitu pun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bagi seorang yang buta. Lihat, orang ini buta, bukan orang yang melihat. Dia meminta kepada Nabi rukhsah, ya Rasulullah, ana rajulun a'ma walam ajid ahadun man yukiduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, aku ini orang yang buta, tidak mempunyai anak ataupun cara bagaimana untuk mengantar dia ke masjid. Maka di sini dia meminta rukhsah untuk sholat berjamaah di rumah karena susah orang buta jalan ke masjid. Maka dikatakan oleh Nabi, hal sami'tumun nida, apakah kamu mendengar panggilan adzan dan iqamatis shalah? Dikatakan na'am. Di sini pertanyaannya sangat penting. Ma makna limada sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal sami'tan nida? Fi zaman awal lam yujad mikrofon. Di zaman dulu tidak ada mikrofon. Maknanya Bilal adzan ataupun Ibnu Ummi Maktum adzan ataupun siapa saja adzan, maka didengar tanpa mikrofon dari jarak 50 meter ataupun mungkin 1 kilo. Maka itu adalah jarak yang pendek. Adapun sekarang mikrofon kita bisa terdengar ke pasar, dan pasar dari sini mungkin 2 kilo atau kurang atau lebih. Kesimpulannya Nabi di saat menanyakan asami'tumun nida, menunjukkan apakah kamu mendengar adzan seorang muadzin dari masjid kita? Dikatakan iya, menunjukkan bahwa dia rumahnya dekat dengan masjid. Maka apa kalau begitu? Idan fatba'ha, kamu wajib untuk fa'ajibha, menjawab dari undangan sholat tersebut, sehingga tidak ada udzur. Maka menunjukkan bahwa sholat berjamaah dari hadis-hadis yang kami sebutkan dan ayat wajib hukumnya. Kemudian setelah itu, kewajiban ini kapan jatuh? Pertama, di saat sakit ma'ruf, udzur bagi dia. Kedua, di saat turun hujan atau di saat terjadi angin yang dahsyat dingin, dan itu alhamdulillah mungkin jarang terjadi di antara kita. Namun di negeri Arab, karena mereka jauh dari Khat al-Istawa, maka musim mereka ada 4 musim. Ada yang namanya musim dingin, sangat dingin. Meskipun tidak hujan tetapi sangat dingin. Orang susah untuk keluar, wudu saja susah. Maka kalau kita wudu alhamdulillah tidak apa-apa. Namun mereka melaksanakan wudu, tangan itu akan kram dengan air wudu. Maka di sana diberikan rukhsah
Dan permasalahan rukhsah ini pada saat hujan ataupun malam yang dingin, telah datang hadis-hadis dengan bagaimana cara dari muadzin untuk memberikan rukhsah kepada jamaah. Seperti datang hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Berkata Ibnu Umar, udzina atau adzana Ibnu Umar fi lailah baridah bidojnan, bahwa Ibnu Umar sengaja membuat adzan di Dojnan, kemudian di saat malam yang dingin itu berkata, sallu fi rihalikum. Kemudian berkata, fa akhbarana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru muadzinana yu'adzinu summa yaqulu sallu fi rihal fi lailah al-baridah au al-mutirah fi safar. Maka dulu Nabi memerintahkan kami untuk membaca lafaz sallu fi rihalikum di saat malam yang dingin, dan yang kedua di saat hujan. Maka dua perkara, malam yang dingin meskipun misalnya hujan telah lewat, seperti hujan deras jam 3, kemudian 4:30 adzan fajar dalam keadaan banjir dan dingin, maksudnya bukan banjir bandang ya dan billah, namun jalan becek penuh air, licin, apalagi tidak ada aspal dan sebagainya. Maka di sini lailah mutirah tidak mesti harus pas adzan pas hujan deras, tidak. Dilihat terutama di malam hari hujan jam 3 deras sekali, kemudian di waktu adzan sudah selesai hujannya, maka boleh untuk mengatakan sallu fi rihal, karena masuk kepada malam yang dingin setelah hujan dingin dan seterusnya. Maka ini menjadi rukhsah. Dan begitupun disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Ibnu Umar menyerukan di malam yang dingin warih wa matar, maka ada angin dan ada hujan, untuk menyebutkan ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum. Maka di sini menjadi pendalilan tentang rukhsah, dan faidah juga dari hadis ini, kapan kita menyebutkan sallu fi rihalikum. Maka diriwayatkan oleh Imam Ibnu Umar tadi bahwa disebutkan di akhir, faqala fi akhiri nidaihi ala sallu fi rihalikum. Maka riwayat Ibnu Umar menyebutkan adzan seperti biasa, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian di akhirnya disebutkan wa qala Ibnu Umar fi akhirih ala sallu fi rihalikum. Maka ini cara yang pertama. Dan cara yang kedua, mengganti hayya 'alatain dengan sallu fi rihal. Dan ini lafaz yang datang sama, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas. Maka diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Sirin dari Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas li muadzinihi, kepada muadzinnya, fi yaumin matir, pada hari hujan, idza qulta asyhadu anna Muhammadan Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah, qul sallu fi buyutikum. Maka ini cara yang kedua. Cara yang kedua di saat kita menjadi muadzin, mengganti hayya 'alas shalah dengan sallu fi buyutikum. Maka salatlah dengan di rumah kalian. Tidak wajib diberikan rukhsah untuk salat di rumah. Maka disebutkan oleh Ibnu Abbas, wa ini karahtu an ukhrijakum fatamshawna fitin wa dahab. Maka aku adzan seperti ini, memerintahkan muadzin adzan seperti ini karena rukhsah yang diberikan oleh Nabi, dan aku tidak menginginkan agar kalian itu keluar dalam keadaan becek
dan dalam keadaan kehujanan karena hujan, dan licin dan seterusnya. Karena agama ini penuh rahmat. Maka ini hadis yang datang di lafaz Al-Bukhari dan Muslim, dan bagaimana lafaznya, sallu fi buyutikum dan ala sallu fi rihalikum. Hadis Ibnu Umar ala sallu fi rihalikum, dan di akhir adapun hadis Ibnu Abbas sallu fi buyutikum mengganti hayya ala shalah. Maka dipakai lafaz-lafaz seperti itu dan bagaimana kedudukannya. Dan di sana ada riwayat selain dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang disebutkan sebagai rawi yang mubham, dari sahabat yang mubham, dan di sini sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Nuaim Fadl ibnu Dukain, haddatsana Mis'ar wa huwa ibnu Kidam an Amr ibni Dinar, sami'tu Amr ibni Aus akhbarani man sami'a munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamatis shalah au hina hanatis shalah fayaqul an sallu fi rihalikum limatarin kana. Maka dulu muadzin Nabi membaca sallu fi rihalikum, dan ini hadisnya sahih dari sahabat yang tidak disebutkan, yang mubham tadi. Maka mubham sahabat tidak berpengaruh. Maka hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Muqbil, hada haditsun sahih rijaluhu rijalus sahih. Maka dari 3 hadis ini menjadi bagi kita pendalilan tentang rukhsahnya melaksanakan salat tarawih di rumah di saat hujan beserta salat isya'nya. Lalu bagaimana jika jika hujannya telah reda namun jalan masih becek dan gelap, dan mungkin salat tarawihnya malam jam 2 ataupun malam juga jam 9, maka wallahu a'lam lebih baik mengambil rukhsah meski sudah tidak hujan, karena telah dirukhsahkan tadi untuk melaksanakan salat isya dan begitupun salat tarawih di rumah. Maka meskipun salat tarawih masih terus berjalan di masjid dan cuaca sudah baik, maka tidak apa-apa, dan itu lebih baik untuk mengambil rukhsah. Kita katakan lebih baik butuh kepada dalil. Mana dalil lebih baik di saat hujan dikumandangkan sallu fi rihalikum, kita salat di rumah meskipun rumah kita dekat hanya 20 langkah. Maka lebih baik di rumah, karena di sana ada nas. Mengambil rukhsah yang Allah berikan itu lebih baik daripada tidak mengambilnya. Telah datang hadis yang berlafaz seperti ini dari berbagai sahabat. Pertama datang dari Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Harb ibni Qais an Nafi' an Ibni Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'tiya rukhasahu kama yakrahu an tu'tiya maksiyatahu. Yang maknanya, sungguhnya Allah itu sangat mencintai seorang hamba untuk mengambil rukhsahnya, seperti Allah membenci seorang hamba mengambil kemaksiatan atau berbuat kemaksiatan atasnya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Harb ibni Qais an Nafi' an Ibni Umar. Maka sanadnya dhaif karena Harb ibnu Qais majhulul hal. Yarwi anhu jamaah, dia mempunyai murid yang banyak namun tidak diketahui an-naw. Para ulama diam atasnya. Namun telah mempunyai jalan yang lain, seperti datang dari Ibni Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari jalan Hisham Ibnu Hasan an Ikrimah an Ibni Abbas. Maka di sini sanadnya sahih. Berkata Ibnu Abbas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yuhibbu an tu'tiya rukhasahu kama yuhibbu an yu'tiya azaimahu. Bahwa sungguhnya Allah itu sangat mencintai seseorang yang memenuhi rukhsahnya, seperti Allah sangat mencintai seseorang yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya ataupun sunnah-sunnahnya.
Maka makna azaim bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Kesimpulannya Allah sangat mencintai seseorang mengambil rukhsahnya seperti Allah mencintai seseorang mengambil dari kewajiban ataupun sunnah-sunnahnya. Maka di sini nas sahih dan sharih, Allah itu jika memberikan rukhsah senang untuk diambil rukhsahnya. Maka jika kita mendapati waktu sholat tarawih hujan, maka tidak apa-apa sholat di rumah. Meskipun hujannya sudah reda dan mereka baru 4 rakaat, maka ambillah rukhsah lebih baik. Karena masih cuacanya dingin dan masih ada rintik-rintik hujan dan jalan menjadi becek, maka diambil rukhsah telah datang pendalilan ini lebih baik. Maka kesimpulan jawaban barakallahu fikum, lebih baik untuk mengambil rukhsah karena telah datang nas bahwa Allah sangat mencintai untuk diambil rukhsahnya seperti Allah mencintai hambanya mendatangi kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Dan hadis ini yang kami sebutkan tadi, hadis yang bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairih ataupun sahih, karena datang dari Ibnu Umar yang dhaif, ada pada sanadnya Harb Ibnu Qais majhul, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang sahih, dan dari Aisyah juga sahih. Maka disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga di Irwail Ghalil. Maka hadis ini jadi pendalilan bagi kita lebih baik mengambil rukhsah untuk sholat di rumah daripada sholat di masjid dalam keadaan hujan ataupun becek ataupun dingin dan sebagainya. Namun jika tidak terjadi hujan, maka sholat berjamaah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barak